Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Soleha dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi pendidikan Islam anak usia dini, jurusan madrasah. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan tentang temperamen, attachment, dan overlabeling. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pola pengasuhan itu merupakan modal awal terbentuknya suatu karakter bagi individu. Seiring dengan proses yang berjalan, diharapkan mampu menjadi satu kesatuan dalam membentuk karakter anak usia dini. Hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya suatu karakter individu yang bersifat temperamen, attachment, dan overlabeling. Jika kita telah bersama, temperamen itu sendiri merupakan karakter seseorang yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikirannya. Temperamen itu adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu, termasuk juga mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi. Seperti semacam regulasi emosi yang ingin dikembangkan sesuai dengan usianya. Kekuatan serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan, suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini sendiri bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan atau faktor hereditas. Jadi faktor hereditas ini mampu mempengaruhi temperamen atau regulasi emosi seseorang. Kemudian attachment sendiri adalah ikatan emosional seorang anak dan orang tua yang melekat sedari bayi. Jadi kalau kita dalami bersama, attachment sendiri merupakan teori dari para ahli terdahulu yang mana menjelaskan tentang kelekatan antara seorang anak dengan orang tuanya, entah ibunya, ayahnya. Nah, jadi attachment sendiri merupakan pengaruh yang sangat melekat dan berarti bagi seorang anak usia dini, terutama di masa bayi. Karena di masa bayi ini sendiri, attachment itu berperan sebagai pola pengasuhan kedekatan antara orang tua dan anak, sehingga hal tersebut yang membawa seorang anak tumbuh hingga dewasa dan menjadikan karakter atau jati dirinya terbentuk sesuai dengan pola pengasuhan di awal sewaktu bayi, yaitu dari teori attachment tadi. Kemudian ada overlabeling. Overlabeling ini sendiri adalah pemberian label atau cap pada seseorang, bahkan sekelompok orang, entah dalam label positif maupun negatif. Jadi overlabeling sendiri ini merupakan suatu perkembangan dari regulasi emosi seorang anak yang mana dia bisa dicap baik ataupun buruk melalui perilaku kesehariannya. Sedangkan hubungan temperamen, teori attachment, dan overlabeling tadi itu didapati saling memiliki kaitan dengan hasil pengamatan di lapangan. Seorang anak yang berusia 6 tahun telah memasuki tahapan belajar di sebuah taman kanak-kanak. Kemudian mengapa saya katakan demikian? Karena seusianya kini banyak hal yang bisa saya amati, mulai dari karakter emosionalnya, tiba-tiba memuncak dan diluapkannya dengan berteriak bahkan menangis. Hal tersebut memiliki daya ingat yang baik terlepas dari sifatnya tadi. Berdasarkan observasi dengan pihak orang tua pun ternyata terungkap bahwa perilaku seperti berteriak bahkan bersuara keras merupakan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah, terutama ibu maupun ayahnya. Namun kita ketahui bersama bahwa teori attachment tadi lebih menekankan pola pengasuhan daripada seorang ibu. Kemudian dari pola asuh yang diterapkan ibunya, perilaku atau temperamennya bersumber dari pembiasaan yang dilakukan di rumah. Jadi faktor pembiasaan tersebut merupakan hal yang
sangat mempengaruhi secara signifikan. Kemudian menurut pengakuan orang tua pun, sedari bayi ibunya sendiri yang mengasuh karena sudah tidak memiliki kegiatan di luar. Karena sebelum itu terdapat satu anak yang mempunyai pola asuh yang dapat dikatakan berbeda. Anak pertama itu pola pengasuhannya melalui teori attachment atau kelekatan tadi itu sangat jauh dari kata teori yang seharusnya dikembangkan. Namun untuk anak yang kedua yang usia 6 tahun ini memang teori kelekatan atau attachment itu sangat berpengaruh di sini. Karena di sini kita bisa lihat seberapa dekat kelekatan antara orang tua dan anak ini sangat berpengaruh di kehidupan si anak tadi. Kemudian dari segi pengaruh lingkungan, jadi faktor-faktor itu bisa berpengaruh dari selain attachment atau kelekatan antara orang tua dan anak, bisa dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, masyarakat, maupun kebiasaan. Jadi kalau kita membahas tentang pengaruh lingkungan, itu tidaklah terlalu berdampak karena di sini keduanya berada pada lingkungan yang terbilang cukup diawasi oleh kedua orang tuanya. Sosok panutan yang si anak percaya pun juga terdapat pada orang tuanya. Jadi fungsi orang tua sangat menjadi modeling bagi si anak, yang mana orang tua ini menjadi role model untuk ditiru di masa usia dini hingga terbentuk karakternya di masa mendatang. Hal ini tentunya cenderung memiliki kepribadian temperamen sanguinis, karena jika dilihat dari keadaan temperamentalnya, sanguinis lebih mendominan. Kepribadian ini terlihat menonjol dalam lingkungannya dengan sifat yang cenderung ceria, gembira, pandai bercerita, bahkan mudah akrab dengan orang lain, dan sifat-sifat positif yang lainnya. Hal tersebut menjadi fungsi sifat sanguinis yang didapatkan si anak tadi. Kemudian anak seperti ini akan mudah terlihat karena selalu menjadi pusat perhatian dan memiliki banyak teman biasanya. Tetapi dari sisi negatif, ada kalanya si anak tidak bisa membedakan situasi sekitarnya. Ketika suasananya memerlukan ketenangan, hening, atau khusyuk, si anak malah berbuat yang lucu sehingga suasana jadi berbeda. Kadang dia dapat dikatakan membuat suasana menjadi tidak tidak monoton gitu. Jadi suasana ini dibangun oleh si anak, entah itu dalam regulasi emosinya maupun karakter-karakter pembentuknya sendiri. Kemudian hal ini tentu berbeda jika kita lihat dengan perbedaan anak pertama dengan anak kedua, yang mana kita memang berfokus pendalamannya tentang anak kedua tadi. Dalam hal ini overlabeling sendiri belum terlalu terlihat karena signifikan atau secara signifikan sendiri di usia yang masih terbilang sangat dini. Namun masalah ini masih bisa ditanggulangi melalui proses tahapan usia yang belum terlambat dan bantuan stimulus-stimulus. Mengapa dikatakan demikian? Karena pengaruh dari stimulus yang kurang di tahap awal itu mempengaruhi perkembangan atau pembentukan karakter di masa mendatang. Jadi segala kekurangan di masa sebelumnya itu mendominasi bagaimana selanjutnya di perkembangan selanjutnya dia mendapatkan kekurangan atau memang terpenuhi secara perkembangan yang seharusnya di usia dini. Kemudian tingkah laku seperti santai, terkesan lambat, cenderung malas, itu juga termasuk dari
overlabeling sendiri. Jadi di sini fungsi dari overlabeling untuk mengetahui seberapa tingkat pencapaian si anak dalam mendapatkan pertumbuhan rangsangan stimulus-stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun lingkungan di sekitarnya. Overlabeling belum terlalu terlihat. Yang tadi dikatakan seperti pola asuh seperti otoritatif, otoriter, permisif, dan demokratif. Yang mana kita ketahui otoritatif sendiri merupakan pola asuh yang otoriter atau berpihak pada orang tua saja. Jadi anak memang harus mengikuti apapun keinginan dan kemauan yang diinginkan orang tuanya, sehingga anak dituntut untuk menjadi penurut. Sedangkan di sini anak yang memiliki pola asuh otoritatif itu tidak diberikan kebebasan, layaknya pola asuh demokratif, di mana pola asuh ini memiliki tingkat kebebasan yang cukup tinggi karena anak itu diberikan kebebasan dan waktu ruang tersendiri untuk mengekspresikan segala sesuatu yang ingin dia capai gitu. Dari pola asuh permisif sendiri, ini merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan yang lebih tinggi. Jadi anak-anak benar-benar diberikan kebebasan, di mana tidak ada batasan ataupun larangan-larangan yang memberatkan si anak, sehingga dapat dikatakan pola asuh permisif sendiri itu terlalu membebaskan si anak, sedangkan otoritatif terlalu mengekang anak. Yang kita perlukan di sini sebenarnya adalah pola asuh demokratif atau demokrasi, di mana anak-anak itu diberikan kebebasan, kemudian diarahkan sambil terus dipantau. Jadi tidak selamanya anak itu sebenarnya harus dikekang atau anak harus dibebaskan, tetapi kita menggabungkan semua pola asuh. Jadi di pola asuh demokratif sendiri itu karena dia saling menggabungkan pola asuh yang satu dengan yang lain, maka terbentuklah karakter bagi si anak dengan apa yang dia butuhkan untuk masa perkembangannya. Karakter seorang anak itu merupakan perkembangan, sedangkan melalui fisik secara yang terlihat dan terukur itu merupakan pertumbuhannya. Jadi menurut saya penting bagi kita untuk menggabungkan pola asuh tadi, bukan hanya berpusat pada salah satu pola asuh saja, karena ini dampaknya sangat berpengaruh untuk perkembangan anak di masa mendatang. Jadi kita perlu ketahui bahwa pola asuh itu sendiri harusnya berdampak positif untuk perkembangan anak di usia dini hingga masa mendatang. Dan kita tidak memberatkan anak ataupun istilahnya menjatuhkan mental si anak begitu. Sedangkan dalam hal pengendalian, satu macam pola asuh saja dapat menyebabkan ketidakseimbangan karakter yang terbentuk pada seorang anak. Inilah perlunya edukasi orang tua melalui parenting yang mendukung tumbuh kembang anak. Sekarang pun model parenting sudah banyak dikembangkan melalui media massa atau sosial media, bahkan seminar khusus. Maka sudah sepatutnya para orang tua tidak kalah dalam belajar mengupgrade ilmu pendidikan untuk anak sendiri sedari dini, bahkan sedari masa prenatal dalam kandungan. Jadi anak bisa distimulus melalui rangsangan-rangsangan ketika di dalam kandungan. Masa prenatal sendiri itu fungsinya di sini anak bisa mendengar. Jadi dalam usia mulai dari 3 bulan itu anak sudah bisa mendengar. Nah, tinggal bagaimana stimulus yang diberikan oleh orang tuanya tadi itu dikembangkan. Jadi di sini anak tidak hanya anak yang terus-menerus disalahkan dalam hal ini, secara garis pandang seperti orang tua, hereditas atau keturunan, bahkan lingkungan turut serta dalam memenuhi pembentukannya. Sekiranya kita bijak dalam menghadapi kasus apapun atau masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun yang terjadi pada anak usia dini. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.